Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta PPG yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas modul profesional sejarah kebudayaan Islam topik 1 sampai dengan topik 4 yang berjumlah 20 soal lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Mudah-mudahan soal yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita bahas topik 1, kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam. Soal nomor 1, Jazirah Arab memiliki kondisi geografis yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi geografis Jazirah Arab berkontribusi terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa pra-Islam? Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi geografis Jazirah Arab berkontribusi terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi? Kata kuncinya adalah kehidupan sosial dan ekonomi. A. Pilihan jawabannya A. Menyebabkan masyarakat menjadi petani yang bergantung pada hasil pertanian. Yang B. Mendorong masyarakat menjadi pedagang karena kondisi gurun yang kurang mendukung pertanian. Yang C. Membuat masyarakat lebih banyak bermigrasi ke daerah lain dan meninggalkan perdagangan. Yang D. Menghasilkan masyarakat yang bergantung pada sepenuhnya pada sistem kerajaan untuk bertahan hidup. Yang E. Menjadikan masyarakatnya hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan peradaban lain. Silahkan Bapak Ibu dijawab pilihannya kira-kira A, B, C, D atau E yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas ya Bapak Ibu, kondisi geografis Jazirah Arab yang berkontribusi terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi. Yang pertama kita dari E dulu, menjadikan masyarakatnya hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi. Menurut saya ini kurang tepat ya, karena setiap manusia butuh interaksi dengan masyarakat lain atau dengan manusia lain. Yang D. Menghasilkan masyarakat yang bergantung pada sepenuhnya kerajaan untuk bertahan hidup. Juga ini kurang tepat, karena kerajaan tidak bisa menanggung sepenuhnya, atau pemerintahan tidak bisa menanggung sepenuhnya kehidupan masyarakat atau kehidupan yang ada di negara tersebut. Yang C. Membuat masyarakat lebih banyak bermigrasi ke daerah lain dan meninggalkan perdagangan. Menurut saya ini juga kurang tepat ya. Yang A. Menyebabkan masyarakat menjadi petani yang bergantung pada hasil pertanian. Ini betul, sebenarnya petani bergantung kepada hasil pertanian, tetapi bukan ini jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah mendorong masyarakat menjadi pedagang karena kondisi gurun yang kurang mendukung pertanian. Ini karena daerah Jazirah Arab itu adalah gurun pasir yang sangat panas, sehingga mereka beralih posisi atau beralih profesi, yaitu menjadi seorang pedagang daripada mereka bertani. Yang B Bapak Ibu ya, kalau menurut saya. Kita lihat jawabannya. Ya, B. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dijawab, dipahami dan dicermati saja. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab memiliki berbagai sistem kepercayaan. Jadi sebelum datangnya Islam pada waktu itu, orang Arab sudah memiliki kepercayaan. Salah satu alasan utama penyembahan berhala berkembang pesat di Jazirah Arab adalah, jadi salah satu alasan utama kenapa orang Jazirah Arab itu menyembah berhala. Pilihan jawabannya A. Kurangnya akses terhadap kitab suci dan ajaran agama monoteistik. B.
kebiasaan masyarakat yang mengikuti nenek moyang tanpa mempertanyakan ajaran mereka. Yang C, keinginan untuk memiliki Tuhan yang dapat mereka lihat dan sentuh secara fisik. Yang D, pengaruh dari peradaban luar yang memperkenalkan poietisme ke Arab. Yang E, semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban mana yang paling benar dari soal pertanyaan alasan utama penyembahan berhala berkembang pesat di Jazirah Arab. Silahkan Bapak Ibu kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Kalau sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Yang A, ini kurangnya akses terhadap kitab suci. Menurut saya ini jawabannya betul ya. Ini betul. Kemudian kebiasaan masyarakat mengikuti nenek moyangnya betul. Orang Arab itu mengikuti nenek moyang mereka. Apapun yang nenek moyang mereka lakukan, bangsa Arab selalu mengikutinya. Salah satunya adalah menyembah berhala. Yang C, keinginan untuk memiliki Tuhan yang dapat mereka lihat, ini betul. Makanya mereka membuat patung-patung. Kemudian yang D, pengaruh dari peradaban luar yang memperkenalkan poietisme ke Arab. Ini juga betul ya, ada pengaruhnya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang E, semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya. Ya, ini jawabannya Bapak Ibu ya betul. Silahkan Bapak Ibu dipahami dan dicermati saja. Kalau sudah, kita langsung soal nomor 3. Pertanyaannya adalah masyarakat Arab pra-Islam sering disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat Arab sebelum adanya Islam disebut masyarakat jahiliyah. Namun istilah ini lebih dapat ditinjau dari aspek apa? Ya, istilah jahiliyah itu lebih ditinjau dari aspek apa? A, ilmu pengetahuan yang masih rendah. B, kehidupan sosial yang belum mengenal sistem hukum. Yang C, moralitas dan tata sosial yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang D, ketiadaan sistem pemerintahan yang teratur. Yang E, ketidakmampuan dalam membangun peradaban maju. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya. Apa yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah? Silahkan dijawab kira-kira A, B, C, atau D. Pilihan yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas Ibu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang masih rendah. Tidak juga, karena pada zaman itu ilmu pengetahuan sudah berkembang begitu pesat. Ya, ini jawabannya. Jawabannya ini betul ya. Ini jawabannya betul. Betul di sini artian jahiliyah itu sudah pada pintar semua secara ilmu pengetahuannya. Yang B, kehidupan sosial belum mengenal sistem hukum. Di sana pada waktu itu sudah ada mengenal sistem hukum ya, karena sudah ada aturan-aturan hukum pada waktu itu, seperti ada kasta-kastanya. Yang C, moralitas dan tata cara sosial yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ini kita tahan dulu jawabannya. Kita lihat nomor D dulu. Ketiadaan sistem pemerintahan yang teratur. Pada waktu itu sudah ada sistem pemerintahan yang berjalan, juga sudah berkembang pesat. Yang E, ketidakmampuan dalam membangun peradaban maju. Pada waktu itu kehidupan jahiliyah sudah maju, sudah berkembang pesat. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks yang jadi pertanyaan ini adalah konteks dalam aspek Islam. Jahiliyah dalam konteks Islam adalah moralitas dan tata sosial yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Jawaban yang betul adalah yang C kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Karena jahiliyah yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah
bukan berarti bodoh secara pengertian, tapi moral mereka itu adalah moralnya moral jahiliyah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya C. Silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Soal nomor 4. Kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab sebelum Islam memiliki peran penting dalam peradaban Arab. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan sistem perdagangan yang maju, yang mempunyai hubungan dengan Romawi dan Persia adalah kerajaan apa? Pertanyaannya adalah, salah satu kerajaan pada waktu itu yang memiliki sistem perdagangan yang sangat maju dan mempunyai hubungan dengan Romawi dan Persia adalah kerajaan mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan ingat-ingat kerajaan manakah ini? Apakah A. Kerajaan Main, B. Kerajaan Kutban, C. Kerajaan Saba, D. Kerajaan Himyar, dan E. Kerajaan Nabatea. Silahkan Bapak Ibu dipilih jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang pertama ini kerajaan Nabatea adalah salah satu kerajaan yang berdiri di Arab Saudi Utara atau Yordania sekitar abad ke-4 sebelum Masehi dan 1 Masehi. Ini kurang tepat Bapak Ibu. Yang kedua, kerajaan Himyar ini berdiri di Yaman pada abad ke-2 sampai dengan 6 Masehi. Yang A. Kerajaan Main ada kerajaan Arab kuno berdiri di wilayah Yaman sekitar abad ke-4 sebelum Masehi dan ke-2 Masehi. Yang B ini kerajaan Kutban adalah kerajaan yang berdiri di Arab Selatan Yaman modern. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kerajaan Saba. Ini adalah salah satu kerajaan yang sangat terkenal pada waktu itu yang memiliki hubungan dengan Romawi yang mempunyai ratu namanya adalah Ratu Bilqis ya. Jadi ini adalah kerajaan Saba, adalah salah satu kerajaan yang paling terkenal dengan sistem perdagangan yang sangat maju pada waktu itu yang mempunyai hubungan dengan Romawi dan Persia. Nama ratunya adalah Ratu Bilqis. Mungkin jawaban yang paling tepat yang C, yang ini Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Ya, ini jawabannya adalah, dan penjelasannya silahkan Bapak Ibu dipahami saja. Kalau sudah, kita lanjut soal terakhir. Kontekstualisasi sejarah peradaban Jazirah Arab pra-Islam dalam kehidupan modern dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu nilai yang dapat diambil untuk kehidupan sosial saat ini. Jadi peradaban Jazirah Arab pra-Islam dalam kehidupan modern dapat dilihat dari berbagai aspek. Apakah salah satu nilai yang dapat diambil untuk kehidupan sosial saat ini? Apakah ada atau tidak? Ada atau tidak? Nilai-nilai yang diambil dari peradaban Jazirah Arab pra-Islam pada waktu itu. Pilihan jawabannya A. Menjaga sistem kabilah sebagai sistem pemerintahan utama. B. Mengadopsi sistem perdagangan terbuka dan mobilitas sosial yang tinggi. Atau C. Menerapkan kembali sistem perbudakan sebagai bagian dari ekonomi. Yang D. Menghidupkan kembali praktik peperangan antar kelompok. Yang E. Mengabaikan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Mangga Bapak Ibu dipilih jawabannya mana kira-kira yang paling tepat. Peradaban Jazirah Arab pra-Islam pada waktu itu hubungannya dengan kehidupan sosial sekarang ini. Silakan Bapak Ibu dijawab pilihannya A, B, C, D, atau E. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E, mengabaikan peran perempuan dalam kehidupan sosial tidak cocok ya Ibu dengan kehidupan sekarang. Yang D, menghidupkan kembali praktik peperangan antar kelompok, ini juga tidak cocok dengan kehidupan sekarang Ibu ya.
Yang C menerapkan sistem perbudakan, sekarang sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Yang A menjaga sistem kabilah sebagai sistem pemerintahan utama, sekarang sudah tidak ada suku-sukuan ya, tidak ada lagi golongan-golongan, semuanya satu kesatuan. Yang B mengadopsi sistem perdagangan terbuka dan mobilitas sosial yang tinggi. Menurut saya yang paling tepat adalah yang ini, adanya sistem perdagangan yang terbuka antar daerah ataupun antar negara, atau disebutnya adalah perdagangan global. Menurut saya yang B Bapak Ibu ya jawabannya, tentang peradaban jazirah Arab pra-Islam dengan kehidupan sekarang. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya B, silakan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita nanti lanjut ke topik kedua. Topik 2 ya Bapak Ibu, yaitu tentang Nabi Muhammad sebelum kerasulan sampai hijrah ke Madinah. Kita lanjut ke soal pertanyaannya. Nomor 1, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah adalah apa? Salah satu faktor yang menyebabkan Rasulullah beserta para sahabat pada waktu hijrah ke Madinah. Kira-kira jawabannya apa yang paling tepat Bapak Ibu? A. Kesulitan dalam menyebarkan Islam karena banyaknya suku-suku di Madinah. Yang B. Adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam dan menindas kaum muslimin. Yang C. Mekah mengalami krisis ekonomi yang membuat umat Islam kesulitan bertahan hidup. Yang D. Nabi Muhammad ingin mencari tempat yang lebih makmur untuk berdakwah. Yang E. Penduduk Madinah secara terang-terangan menolak Islam sebelum hijrah. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira jawaban yang paling tepat A, B, C, D atau E. Silakan Bapak Ibu, dari tantangan yang terbesar yang dihadapi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, silakan diingat-ingat apa jawaban yang paling pas. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E ini ada jawabannya, penduduk Madinah secara terang-terangan menolak Islam sebelum hijrah. Ini jawabannya kurang pas ya Ibu, karena pada waktu itu penduduk Madinah sudah datang ke Rasulullah ke Mekah untuk meminta beliau datang langsung ke Madinah, berarti jawabannya ini kurang pas ya. Kemudian yang D, Nabi Muhammad ingin mencari tempat yang lebih makmur, ini juga salah Bapak Ibu ya. Di Mekah juga pada waktu itu yaitu daerah atau negaranya sudah cukup makmur, bukan ini jawabannya yang tepat Bapak Ibu. Yang C, Mekah mengalami krisis ekonomi yang membuat umat Islam kesulitan bertahan hidup, ini juga kurang pas karena waktu itu Arab Saudi ekonominya sangat maju sekali. Kemudian yang A, kesulitan dalam menyebarkan Islam karena banyaknya suku. Memang betul suku di Mekah itu banyak, tetapi di sini bukan di Mekah tetapi di Madinah. Ini jadi jawabannya kurang pas ya. Jawaban yang paling betul adalah pada waktu itu hambatan utama terbesar adalah adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy yang menolak ajaran Islam dan banyak menyiksa atau menindas para sahabat yang masuk Islam pada waktu itu, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Selain itu juga ada perintah dari Allah bahwa Nabi Muhammad untuk segera hijrah ke Madinah. Jawabannya B ya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya ya. B, silahkan dipahami dan dicermati jawabannya. Kalau sudah, kita langsung soal nomor 2. Bagaimana kondisi sosial kultural masyarakat sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Bagaimana kondisi sosial kultural masyarakat Madinah pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad datang ya? Bagaimana kondisi sosial masyarakat atau kulturalnya masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Silahkan Bapak Ibu diingat-ingat jawabannya. A, ada pilihan jawabannya A, terdiri dari berbagai suku yang sering konflik, terutama suku Aus dan suku Khazraj. Yang B, semua penduduk Madinah sudah menganut agama Islam sebelum Nabi datang.
Yang C, Madinah dikuasai oleh kerajaan Persia yang mengatur hukum dan pemerintahan. Yang D, penduduk Madinah memiliki hubungan baik dengan Quraisy sehingga tidak memerlukan Islam. Yang E, mayoritas penduduk Madinah adalah pedagang yang sudah mengenal ajaran Islam sebelumnya. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling tepat kira-kira dari A sampai dengan E. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E, mayoritas penduduk Madinah adalah pedagang yang sudah mengenal ajaran Islam. Di sini jawabannya kurang pas menurut saya Bapak Ibu. Walaupun masyarakat Madinah itu ada yang sebagian pedagang, tetapi ada juga mereka yang belum mengenal Islam. Tidak semuanya yang sudah mengenal Islam, ada sebagian suku-suku yang belum mengenal Islam. Yang D, penduduk Madinah mempunyai hubungan baik dengan Quraisy sehingga tidak memerlukan Islam. Ini jawabannya kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang C, Madinah dikuasai oleh kerajaan Persia yang mengatur hukum dan pemerintahan. Ini salah ya, jawabannya bukan ini, karena waktu itu Madinah sudah memiliki suku-suku yang menguasai masing-masing wilayah tertentu. Yang A, yang B, penduduk Madinah sudah menganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad datang. Kurang pas ya Bapak Ibu ya, karena pada waktu itu kalau tidak salah agama yang ada di Madinah itu baru ada agama Yahudi sama agama pagan, agama para penyembah berhala maupun penyembah matahari ya. Ini kurang pas jawabannya. Jawaban yang pas adalah sosialnya masyarakat suku pada waktu itu sering berkonflik antara suku Aus dan suku Khazraj. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Ini yang menyebabkan makanya suku Aus dan suku Khazraj ini meminta Rasulullah supaya hijrah ke Madinah, tujuannya agar mereka meminta Rasulullah menjadi pemimpin bagi suku Aus dan suku Khazraj agar tidak berkonflik lagi. Tujuannya itu, tujuan awalnya mereka ingin seperti itu. Jawabannya A Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini ada jawabannya, silahkan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah apa? Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah A, Nabi Muhammad langsung pergi ke Madinah tanpa hambatan dari kafir Quraisy. Yang B, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Yang C, Nabi Muhammad melakukan perjalanan sendiri tanpa pengawalan. Yang D, kaum Quraisy mengizinkan Nabi Muhammad pergi dengan damai. Yang E, Nabi Muhammad melakukan hijrah bersama seluruh penduduk Mekah. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Hikmah atau peristiwa penting hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Silakan Bapak Ibu dijawab. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang pertama Nabi Muhammad melakukan hijrah bersama seluruh penduduk Mekah. Ini menurut saya kurang tepat Bapak Ibu, karena waktu itu penduduk Mekah atau para sahabat yang memeluk agama Islam baru sedikit, sehingga mereka yang hijrah ke Madinah itu hanya baru rombongan-rombongan atau beberapa orang saja, tidak seluruh penduduk Mekahnya. Yang D, kaum Quraisy mengizinkan Nabi Muhammad pergi dengan damai. Ini jawabannya salah ya, atau kurang tepat, karena pada waktu itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dihalang-halangi dan rencana akan dibunuh di rumahnya. Yang C, Nabi Muhammad melakukan perjalanan sendiri tanpa pengawalan. Ini kurang tepat, karena pada waktu Nabi Muhammad hijrah ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang A, Nabi Muhammad langsung pergi ke Madinah tanpa hambatan dari kafir Quraisy. Ini juga salah ya, kurang tepat, karena pada waktu itu Nabi Muhammad banyak menghadapi ancaman dan rintangan. Salah satunya adalah dengan pada waktu perjalanan dengan Abu Bakar, Nabi Muhammad dikejar oleh pemburu yang bernama Surakah.
Kemudian yang paling betul menurut saya adalah bagian B ya Bapak Ibu. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya, ini jawabannya dan penjelasannya, silakan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat di Madinah adalah al-wahdat al-islamiyah. Apa makna dari prinsip itu yang dimaksud dengan al-wahdat al-islamiyah? Silakan Bapak Ibu dijawab. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Poin keempat, tolong menolong dalam kehidupan sosial. Ini yang maksud al-wadat ini bukan ya. Kebebasan dalam memilih keyakinan bukan ini. Keadilan sosial bagi seluruh umat manusia ini juga bukan. Kemudian musyawarah dalam mengambil keputusan penting juga bukan. Jawaban yang paling tepat adalah al-wadat Islamiyah, itu artinya persatuan umat Islam, persatuan umat Islam dalam satu kesatuan yang kuat. Ini yang dimaksud dengan al-wahdat al-islamiyah, persatuan umat Islam dalam kesatuan yang kuat. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya, A ya. Nih silahkan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal terakhir, topik kedua. Bagaimana kontekstualisasi peristiwa hijrah dalam kehidupan modern saat ini? Pertanyaannya adalah bagaimana kontekstualisasi peristiwa hijrah dalam kehidupan modern saat ini? Ada nggak kontekstualisasinya peristiwa hijrah pada waktu itu dengan kehidupan modern saat ini? A. Meningkatkan kerjasama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. B. Menghindari interaksi dengan kelompok lain untuk menjaga kemurnian agama. Yang C. Menjaga jarak dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Yang D. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Yang E. Memisahkan Islam dari urusan sosial dan politik. Silakan Bapak Ibu dijawab. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Antara A, B, C, D, dan E. Silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bahas ya Bapak Ibu, bagian kontekstualisasi peristiwa hijrah dalam kehidupan modern saat ini ya. Peristiwa hijrah itu kira-kira apa jawabannya? Yang D, yang E ini menurut saya memisahkan Islam dari urusan sosial, ini kurang tepat. Mengutamakan kepentingan kelompok juga pada waktu itu tidak ada ya, ini kurang pas. Menjaga jarak ini juga kurang pas ya, karena Nabi Muhammad pada waktu itu tidak menjaga jarak, malah merangkul semua golongan atau suku-suku yang ada di Madinah pada waktu itu. Yang B, menghindari interaksi dengan kelompok lain, ini juga kurang pas, karena tadi saya sudah bilang bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu merangkul semua kelompok-kelompok yang ada di Madinah. Yang A adalah meningkatkan kerjasama dan toleransi. Nah, ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang A, karena pada waktu itu Nabi Muhammad meningkatkan kerjasama, mengajak para suku-suku yang ada di Madinah untuk saling bekerja sama dalam memajukan ekonomi di Madinah pada waktu itu. Yang A ya, kalau menurut saya jawabannya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu ini jawaban dan pembahasannya dipahami dan dicermati. Kalau sudah, kita lanjut ke soal topik ketiga, yaitu Islam masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Soal nomor 1 Bapak Ibu ya, topik ketiga. Salah satu kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga stabilitas negara setelah wafatnya Rasulullah adalah kebijakan apa yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah sudah meninggal pada waktu itu? A. Menghapus sistem zakat untuk meringankan beban masyarakat. B. Mengampuni semua pemberontak tanpa syarat.
C. Menindak tegas kaum yang menolak membayar zakat. Yang D. Membiarkan wilayah Islam tanpa pengawasan militer. Yang E. Penghapusan sistem kepemimpinan khalifah dan membentuk dewan musyawarah. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban yang paling tepat. Kira-kira kebijakan apa yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah meninggal pada waktu itu? Kalau sudah, kita jawab Bapak Ibu ya. Kita mulai dari E dulu. Menghapus sistem kepemimpinan khalifah. Menurut saya ini tidak, kurang tepat ya, karena pada waktu itu tidak ada penghapusan ya. Yang D. Membiarkan wilayah Islam tanpa pengawasan militer. Ini juga kurang tepat karena pada waktu itu juga Abu Bakar tetap wilayah Islamnya tetap diawasi oleh pemerintahannya. Yang C. Ini menindak tegas kaum yang menolak membayar zakat. Kita tahan dulu. Yang A. Menghapus sistem zakat untuk meringankan beban. Ini waktu itu tidak ada ya. Zakat tetap berlangsung sampai dengan saat itu. Kemudian B. Mengampuni semua pemberontak tanpa syarat. Ini juga tidak ada pada waktu zamannya Abu Bakar. Yang paling tepat adalah beliau itu menindak tegas kaum yang menolak membayar zakat sebagai bentuk ketegasan dalam pemerintahan. Nah, kenapa? Karena semenjak Nabi Muhammad meninggal, banyak para masyarakat di Mekah pada waktu itu yang tidak mau membayar zakat, sehingga Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah mempunyai kebijakan menindak tegas bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jawabannya menurut saya yang C, Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya, ya C, betul. Ini penjelasannya, silahkan dipahami. Kalau sudah, kita soal nomor 2, lanjut soal nomor 2. Bagaimana strategi dakwah Abu Bakar Siddiq dalam memperluas ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah? Pertanyaannya, bagaimana strategi dakwah? Strategi dakwah Abu Bakar Siddiq dalam memperluas ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah. A. Memerintahkan ekspansi ke wilayah lain tanpa memperhatikan kesiapan umat Islam. B. Mengandalkan kekuatan militer sepenuhnya untuk menundukkan wilayah baru. C. Melakukan metode dakwah Rasulullah dengan pendekatan sosial dan politik. Yang D, yang D. Menghapuskan kebebasan beragama bagi penduduk yang baru ditaklukkan. Yang E. Menyerahkan seluruh urusan dakwah kepada para sahabat tanpa keterlibatan langsung. Silahkan Bapak Ibu dipilih jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan E. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang A. Menyerahkan seluruh urusan dakwah kepada para sahabat. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang D. Menghapuskan kebebasan juga tidak ada pada waktu itu. Yang A. Memerintahkan ekspansi ke wilayah lain tanpa memperhatikan kesiapan umat Islam. Ini juga kurang pas. Yang B. Mengandalkan kekuatan militer sepenuhnya untuk menundukkan wilayah baru juga kurang pas ya Bapak Ibu. Kalau ngomongin dakwah, ini adalah pada waktu itu Abu Bakar Siddiq caranya adalah melanjutkan metode dakwah Rasulullah melalui pendekatan sosial dan politik. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq mengikuti cara Rasulullah berdakwah, yaitu dengan metode pendekatan sosial dan politik pada masyarakat di Mekah khususnya dan masyarakat di luar Mekah pada waktu agar ajaran Islam berkembang luas. Jawabannya C Bapak Ibu ya. Jawabannya betul. Penjelasannya silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Salah satu inovasi yang dilakukan Umar bin Khattab dalam administrasi pemerintahan adalah apa? Inovasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam administrasi pemerintahannya. A. Menerapkan sistem pajak jizyah bagi non-muslim sebagai sumber pendapatan negara. B. Menghapus pajak untuk semua penduduk agar ekonomi lebih stabil. C. Membentuk pasukan elit khusus untuk menjaga keamanan khalifah. D. Menutup perdagangan dengan negara-negara di luar wilayah Islam. E. Menghapus sistem gubernur di setiap provinsi agar pemerintahan lebih sentralistik.
Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling tepat. Inovasi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam administrasi pemerintahan? Administrasi Bapak Ibu ya. Ingat kata kuncinya adalah administrasi pemerintahan, bukan keamanan. Kalau sudah, kita bahas. Yang menghapus sistem gubernur di setiap provinsi ini kurang tepat Bapak Ibu. Menutup perdagangan ini tentang ekonomi ya, kurang pas, salah. Membentuk pasukan elit ini berarti tentang kekuasaan. Yang A. Yang B menghapus pajak, tidak juga, pada waktu itu pajak masih tetap berjalan. Yang B gitu, maaf. Yang A menerapkan sistem pajak jirah bagi non muslim. Nah, ini yang jawaban yang tepat adalah melakukan sistem pajak jirah bagi non muslim. Ini jawabannya, ini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu dipahami dan dicermati. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4. Apa dampak dari ekspansi wilayah Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab? Apa dampak utama dari ekspansi wilayah Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab? A. Terjadinya perpecahan besar di dalam umat Islam karena perbedaan budaya. Yang B. Penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru serta penguatan sistem pemerintahan. C. Melemahnya ekonomi Islam akibat biaya perang yang tinggi. D. Berkurangnya jumlah tentara Islam karena banyak yang gugur di medan perang. E. Ketidakseimbangan sosial akibat masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Islam. Silahkan Bapak Ibu dijawab, kira-kira dampak utama apa dari hasil ekspansi wilayah atau penyebaran kekuasaan Islam pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang ini ketidakseimbangan sosial akibat masuknya budaya asing, ini kurang tepat Bapak Ibu. Yang D. Berkurangnya jumlah tentara Islam, juga ini kurang tepat. Tentara Islam semakin banyak pada waktu itu ya, karena perluasan wilayah sehingga banyak negara jajahan yang ikut bergabung dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. C. Melemahnya ekonomi Islam, ini juga kurang pas ya. Malahan ekonomi Islam semakin maju pada waktu itu. Yang A. Ini terjadinya perpecahan besar di dalam umat Islam, ini salah, bukan perpecahan, malah pada waktu Islam sudah menjadi sebuah negara yang sangat kuat. Yang B. Penyebaran Islam di berbagai wilayah baru serta penguatan sistem pemerintahan. Yang paling tepat adalah karena namanya ekspansi, berarti otomatis penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru. Nah, menurut saya jawabannya B ini ya Bu ya. Bapak Ibu, yang disebut dengan ekspansi wilayah itu berarti penyebaran Islam di berbagai wilayah baru. Yang B, kita lihat jawabannya ya B. Silahkan, ini penjelasannya dipahami. Soal nomor 5, masih topik 3 Bapak Ibu. Bagaimana relevansi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam konteks kehidupan modern? Pertanyaannya, bagaimana relevansi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam konteks kehidupan modern? A. Menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tegas, adil, dan menguatkan kepentingan rakyat. B. Menerapkan sistem pemerintahan otoriter untuk menjaga stabilitas negara. Yang C. Menghindari diskusi dan musyawarah. Yang D. Mengutamakan kepentingan kelompok. Yang E. Menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan. Silakan Bapak Ibu dijawab, kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu. Yang E ini menurut saya kurang tepat ya. Yang D juga sama. Yang ini menghindari diskusi juga sama. Kemudian ini menerapkan sistem otoriter, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tegas dan adil untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Ini yang paling tepat Bapak Ibu jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya, A betul. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dipahami dan dicermati.
Kalau sudah, kita lanjut ke topik keempat. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu membahas tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 1 Bapak Ibu. Salah satu kontribusi besar Utsman bin Affan dalam bidang agama yang berdampak hingga sekarang. Kira-kira kontribusi apa Khalifah Utsman bin Affan yang berdampak hingga sekarang? A. Pembangunan kembali Ka'bah dengan struktur yang lebih kuat. B. Pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran dalam satu versi. Yang C. Pemberlakuan sistem pajak yang lebih ketat. Yang D. Pembuatan kalender Islam. Yang E. Penambahan ayat dalam Al-Quran. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira apa yang jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Kalau sudah, kita jawab Bapak Ibu ya. Yang E, penambahan ayat dalam Al-Quran ini tidak ada, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, tidak bisa ditambahkan ya. Salah, jawabannya kurang tepat. Pembuatan kalender Islam ini juga kurang pas, karena kalender Islam itu dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Yang C, pemberlakuan sistem pajak yang lebih ketat. Ini berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, yang A, pembangunan kembali Ka'bah, ini juga kurang pas ya. Yang benar, yang paling tepat adalah Khalifah Utsman bin Affan itu adalah yang dipakai sampai saat ini adalah pengumpulan atau standarisasi mushaf Al-Quran menjadi satu versi. Yang sampai saat ini Al-Quran masih kita gunakan. Itu adalah hasil dari kontribusi besar Utsman bin Affan beserta tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat yang dijadikanlah satu Al-Quran atau satu versi. Dan jawabannya Bapak Ibu ya. Yang B betul. Ini penjelasan dan jawabannya, silahkan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Apa yang menjadi penyebab utama munculnya ketidakstabilan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan? Apa yang menyebabkan atau ketidakstabilan sehingga Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi tidak stabil? Apa penyebab utamanya? A. Kurangnya peran sahabat dalam pemerintahan. B. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Yang C. Munculnya kelompok-kelompok yang menentang nepotisme dalam pemerintahan Utsman. Yang D. Inovasi besar dalam Kaisar Romawi Timur. Yang E. Ketidakmampuan Utsman dalam mengendalikan pasukan perang. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban mana yang kira-kira tepat dari antara A, B, C sampai dengan E. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E, ketidakmampuan Utsman dalam mengendalikan pasukan perang, ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang D, inovasi besar-besaran dari Kekaisaran Romawi Timur, juga ini nggak kurang pas. Yang A, kurangnya peran sahabat dalam pemerintahan, ini juga kurang pas ya, karena pada waktu sahabat juga banyak yang ada di dalam pemerintahannya. Yang B, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ini juga salah, kurang pas ya, karena pada waktu itu ekonomi pada zaman Utsman bin Affan sangat maju sekali. Jawaban yang paling pas menurut saya adalah pada waktu itu kelompok-kelompok menentang nepotisme, karena di waktu itu pemerintahan Utsman bin Affan banyak mengambil dari saudara-saudaranya, sehingga banyak kelompok-kelompok yang tidak suka dan menentang keputusan-keputusan dari Khalifah Utsman bin Affan. Kita lihat jawabannya ya. Ya C. Nah, ini penjelasannya, silakan dipahami. Kita lanjut soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan
yang berakhir dengan tahkim dikenal dengan perang apa Bapak Ibu? Pilihan jawabannya A. Perang Badar, B. Perang Uhud, C. Perang Jamal, D. Perang Siffin, dan E. Perang Khandaq. Silahkan Bapak Ibu dijawab mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya, yang mulai dari A. Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Ini berarti kurang tepat ya Bapak Ibu. Perang Uhud juga sama, ini antara dipimpin Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Perang Jamal ini adalah perang antara Ali dan Aisyah yang dipimpin oleh Aisyah bin Abu Bakar Siddiq. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang E. Perang Khandaq, ini adalah perang antara rombongan Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang D adalah perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Jawaban yang tepat adalah yang D Bapak Ibu ya. Ini jawabannya dan penjelasannya silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4. Bagaimana strategi dakwah Ali bin Abi Thalib dalam menjaga keutuhan Islam di tengah pergolakan politik? Pertanyaannya, bagaimana strategi dakwah Ali bin Abi Thalib dalam menjaga keutuhan Islam di tengah pergolakan politik? A. Memaksakan seluruh rakyat untuk tunduk pada suatu mazhab tertentu. B. Menjaga dialog dan musyawarah. C. Menghindari konflik. Yang D. Mengandalkan pasukan militer. Yang E. Menyerahkan urusan dakwah kepada gubernur. Silahkan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang paling tepat strategi dakwah Ali bin Abi Thalib dalam menjaga keutuhan Islam di tengah pergolakan politik pada waktu itu. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E. Menyerahkan urusan dakwah kepada gubernur, ini kurang tepat Bapak Ibu. Yang D. Mengandalkan pasukan militer, juga ini kurang tepat. Yang C. Menghindari konflik, ini juga tidak tepat Bapak Ibu. Yang A. Memaksakan seluruh rakyat untuk tunduk pada suatu madhab tertentu, ini juga kurang pas. Yang paling tepat pada waktu itu adalah menjalin dialog dan musyawarah dengan berbagai pihak meskipun menghadapi perlawanan dari para suku atau golongan-golongan yang lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya Bapak Ibu ya, menjalin dialog dan musyawarah. Kita lihat jawabannya ya, yang B. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dicermati dan dipahami. Kalau sudah, kita langsung soal terakhir, topik keempat, nomor 5. Bagaimana relevansi kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam konteks kepemimpinan saat ini? Apakah ada hubungannya antara kepemimpinan Utsman, Ali bin Abi Thalib dalam konteks kepemimpinan saat ini? Apakah ada relevansinya? Pilihan jawabannya A. Menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adil dan transparan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. B. Mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. C. Menggunakan kekerasan sebagai cara utama. D. Menutup diri dari perkembangan politik baru. E. Mengabaikan stabilitas politik demi mempercepat ekspansi wilayah. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Yang E. Mengabaikan stabilitas politik, ini menurut saya kurang tepat Bapak Ibu. Menutup diri dari perkembangan pemikiran baru, juga ini kurang tepat. Menggunakan kekerasan, ini juga tidak tepat. Mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, juga ini kurang tepat bagi suatu pemerintahan. Yang A. Menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adil. Nah, menurut saya jawaban yang tepat adalah yang A. Seorang pemimpin harus memiliki
kepemimpinan yang adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ini ya Bapak Ibu jawabannya. Yang A. Kita lihat jawabannya ini A, betul sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, soal topik 4 selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya.